Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifili Kurnia, mahasiswa psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 45240911021. Pada video kali ini kita kembali akan membahas tentang beberapa karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, bahwa menjadi seorang mahasiswa bukan hanya tentang mengejar IPK yang sempurna ataupun semata mencapai ijazah saja, akan tetapi menjadi seorang mahasiswa lebih dari itu. Ini adalah perjalanan atau proses kita dari seorang pembelajar kemudian akan menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, kita harus memiliki beberapa sikap atau beberapa sifat yang menjadi karakteristik kita sebagai seorang kaum pembelajar atau kaum intelektual, teman-teman sekalian. Nah, negara kita tidak hanya membutuhkan seorang mahasiswa yang hanya selesai dengan ijazah saja, yang hanya kemudian menyelesaikan pendidikan dan hanya mendapatkan ijazah semata, akan tetapi lebih dari itu, negara kita membutuhkan seseorang yang bisa memadukan antara kecerdasan dengan kepedulian, yang bisa memadukan tentang ambisi pribadi atau pencapaian pribadinya dengan tanggung jawab sosialnya, yang bisa memadukan antara kecerdasan dia dengan dampak positif dia kepada masyarakat. Itu teman-teman yang negara kita butuhkan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan atau kita harus mulai mempelajari, memahami dan mengimplementasikan tentang sikap-sikap atau sifat yang seharusnya kita miliki sebagai kaum intelektual. Nah, yang pertama, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang cerdas. Nah, teman-teman, mahasiswa yang cerdas sekali lagi bukan hanya yang kemudian bisa mencapai prestasi tertentu dalam bidang tertentu, teman-teman. Akan tetapi kecerdasan adalah ketika kita mengetahui sesuatu, ketika kita memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian kita tahu hal itu, kita mengaplikasikannya dan kita bermanfaat bagi orang lain. Itulah menurut saya adalah definisi cerdas, teman-teman. Informasi-informasi baru yang kita temukan, ilmu pengetahuan baru yang kita dapatkan dari dosen-dosen kita atau dari mata kuliah kita, itu bukan hanya untuk diketahui oleh diri kita sendiri. Lebih dari itu, informasi tersebut atau pengetahuan tersebut haruslah menjadi sebuah titik atau sebuah nilai yang ada pada diri kita yang dapat kita gunakan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada keluarga kita. Nah, begitu teman-teman. Menjadi mahasiswa yang cerdas harus dimulai dengan hal-hal kecil. Contohnya adalah ketika ada forum di dalam kelas, kita bisa mulai dengan bertanya kepada dosen ketika kita tidak mengetahui atau kita kurang paham terhadap materi yang dibahas pada saat itu. Kita bisa bertanya. Kita jangan takut untuk kemudian bertanya atas apa yang tidak kita ketahui, karena itulah kita kuliah, karena itulah kita belajar dan kita ingin tahu apa yang belum kita ketahui. Nah, itulah teman-teman. Kemudian menjadi mahasiswa yang cerdas itu sesimpel ketika kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk kemudian membaca buku, atau kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk membeli buku. Investasi terbaik adalah investasi kepada diri kita sendiri, yaitu dengan meningkatkan value kita, meningkatkan kualitas diri kita. Salah satu caranya adalah dengan membaca buku atau menonton video-video atau channel-channel yang kemudian bermanfaat atau mengedukasi diri kita, teman-teman. Nah, kemudian adalah menjadi mahasiswa yang tangguh, menjadi mahasiswa yang kuat. Akan ada banyak sekali tantangan-tantangan ataupun distraksi-distraksi yang akan membuat kita lalai atas kewajiban atau prioritas kita sebagai seorang mahasiswa, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus punya sikap yang tangguh. Kita harus kuat atas semua distraksi, atas semua halangan, atas semua rintangan yang akan kita temukan di kedepannya nanti, teman-teman. Nah,
menjadi mahasiswa yang tangguh, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa atas apa yang dialami. Hal-hal negatif yang kita alami itu tidak membuat kita menyerah, tidak membuat kita putus asa, teman-teman. Kita harus menjadi mahasiswa yang kuat, menjadi mahasiswa yang tangguh. Karena kita adalah harapan orang tua kita. Kita adalah harapan universitas kita adalah harapan masyarakat, kita adalah harapan orang-orang tercinta dari keluarga kita, teman-teman. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi seseorang yang lemah ketika kemudian kita menemukan di dalam hidup kita kesulitan-kesulitan, khususnya kesulitan sebagai seorang mahasiswa. Sadarilah bahwa itu adalah proses dari perjalanan kita yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang lebih berkualitas nanti di masa depan. Ketika kita bisa kuat, bisa tangguh dalam menghadapi semua halangan ini, kedepannya kita akan menjadi pribadi atau seseorang yang akan lebih hebat, yang akan lebih kuat, yang akan lebih tangguh atas semua rintangan, tantangan, ataupun segala sesuatu yang menjadi penghalang dari mimpi-mimpi kita sebelumnya. Begitu, teman-teman. Kemudian menjadi mahasiswa yang respect, ya, yang menjadi mahasiswa yang menghargai orang lain, menghargai orang yang lebih tua, menghargai teman-teman kita yang lebih tua, menghargai dosen-dosen, menghargai masyarakat, kemudian menghormati mereka semua. Itu adalah respect, teman-teman. Contoh kecilnya adalah ketika kita berada di dalam kelas, kemudian terjadi perdebatan atas sebuah teori ataupun sebuah materi ketika presentasi misalnya. Sikap respect yang bisa kita tunjukkan pada saat itu adalah kita bisa mulai dengan menghargai perbedaan pendapat dari teman kita, menghargai perbedaan persepsi dari apa yang teman kita sampaikan, walaupun itu bisa dikatakan sangat berbeda dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, teman-teman. Perbedaan adalah sesuatu yang hal biasa. Karena mengapa? Karena atas dasar latar belakang kita yang berbeda masing-masing, atas dasar pendidikan kita yang berbeda masing-masing. Contohnya saya kemudian mempunyai latar belakang pendidikan dari pesantren, kemudian ada teman saya yang punya latar belakang pendidikan dari SMK. Ketika kemudian kita dipertemukan atas satu teori, maka pandangan saya yang belajar agama ataupun pandangan teman saya yang kemudian belajar hal-hal yang lain di SMK tentu akan menjadi sangat berbeda, teman-teman, karena latar belakang pendidikan sebelumnya sudah berbeda. Oleh karena itu kita tidak boleh kemudian menyalahkan pendapat yang berbeda dari kita. Yang harus kita lakukan adalah menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Jika itu bisa menjadi informasi yang baik untuk kita atau pengetahuan yang baru untuk kita, maka kita ambil positifnya dan kemudian kita tidak boleh mencela perbedaan itu. Begitu, teman-teman. Salah satu contoh sikap respect yang harus kita miliki sebagai seorang mahasiswa. Kemudian menjadi mahasiswa yang ekologis. Simpelnya adalah ketika kita bisa menjadi mahasiswa yang menjaga kebersihan, baik itu kebersihan secara umum di lingkungan kita sebagai masyarakat ataupun lebih khususnya adalah kebersihan kampus ataupun universitas kita, teman-teman. Negara kita ini termasuk negara yang kotor, ya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ya kesadaran akan kebersihan di negara kita itu masih sangat kurang, teman-teman. Coba kita bercermin atau melihat negara-negara maju, Singapura, Jepang, Korea itu sangat jarang kita lihat di jalanan ataupun di tempat-tempat umum itu terlihat sampah yang berserakan. Sangat berbeda dengan negara kita. Ketika kita keluar ke jalanan, kemudian kita melihat sekeliling kita, kita akan temukan ada banyak sekali sampah. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa sampah yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kebersihan ataupun lingkungan kita ini
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Apalagi kita adalah kaum atau seseorang yang terpelajar, seseorang yang intelektual. Nah, kita harus menyadari itu bahwa sesimpel membuang sampah bahwa bahwa sesimpel membuang sampah adalah hal yang harus kita sadari bahwa itu akan berpengaruh untuk negara kita ataupun lingkungan kita ke depannya. Sebenarnya bukan hanya tugas sebagai ataupun kewajiban yang harus dimiliki ataupun sikap yang harus dimiliki mahasiswa. Ini adalah sikap atau sifat yang harus kita miliki sebagai seorang manusia. Karena kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang kemudian tidak bisa lepas dari pertolongan orang lain, teman-teman. Oleh karena itu, menolong adalah sikap dasar yang harus kita miliki semuanya. Sesimpel ketika teman kita mengalami kesulitan dalam memahami materi yang ada di kelas ataupun yang disampaikan dosen, kita bisa menolongnya dengan kemudian memberikan penjelasan kepada teman kita agar dia bisa paham juga tentang materi yang disampaikan oleh dosen. Begitu teman-teman, sesimpel itu, bahwa kita tidak harus menunggu diri kita menjadi orang yang hebat untuk kemudian menolong orang lain. Kita tidak perlu menjadi kaya untuk kemudian bisa bersedekah. Kita tidak perlu menjadi seseorang motivator untuk kemudian bisa menasehati teman kita. Ketika kita mampu untuk melakukan hal itu, mengapa tidak kita bisa menjadi orang yang berpengaruh bagi orang lain walaupun dengan hal-hal kecil, teman-teman. Oleh karena itu, mulailah menolong walaupun itu hal yang kecil. Mungkin itu saja dari saya. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.